Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ganda Putra, NIM 22200203010067. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengajukan gugatan pidana untuk memenuhi tugas hukum acara perdata. Untuk tata cara mengajukan gugatan perdata ini, yang pertama itu ada pendaftaran gugatan ditujukan ke pengadilan negeri. Kedua, membayar panjar biaya perkara. Ketiga, registrasi perkara. Keempat, pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Kelima, penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Yang terakhir itu nanti ada penetapan hari sidang. Nah, untuk step pertama ketika kita mengajukan gugatan pertama, itu pendaftaran gugatan itu harus kita tujukan ke pengadilan negeri, karena untuk masalah perdata itu adanya di pengadilan negeri. Hal ini terdapat pada pasal 118 ayat 1 HIR. Berdasarkan kompetensi relatifnya dan berdasarkan domisili atau tempat tinggal hukum yang ditujukan berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk pendaftaran tadi kan sudah di gugatan di pengadilan negeri. Nah, itu berdasarkan pasal 118 itu untuk mengajukan gugatan itu harus berada di tempat domisilinya. Kemudian gugatan tersebut juga itu harus diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya jika dia menunjuk kuasa hukum, dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Pendaftaran gugatan ini sendiri itu dapat dilakukan di kantor paniteraan pengadilan negeri setempat, seperti itu. Kemudian setelah melakukan pendaftaran itu, setelah registrasi itu mereka membayar panjar perkara. Kenapa? Karena untuk masalah perkara itu ada biayanya. Nah, biaya yang sementara untuk biaya final akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum kita memasuki perkara, kita harus membayar panjar perkara itu tersebut. Pada prinsipnya, ketika sudah adanya putusan pengadilan, pihak yang kalah yang akan menanggung biaya perkara, yaitu biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Nah, biaya-biaya itu antara lainnya ada biaya kepaniteraan, kemudian ada biaya pemanggilan saksi, biaya pembelian materai, biaya pemeriksaan, serta pemberitahuan kepada pihak-pihak. Kemudian selanjutnya ada eksekusi. Kemudian jika tidak mampu membayar biaya perkara, tergugat atau penggugat dapat mengajukan tanpa membayar biaya pengadilan dengan memberikan, ini khusus jika dia tidak mampu membiayai perkara. Bila dia tidak mampu, itu harus menunjukkan surat tidak mampu dari desa atau camatnya. Ini untuk yang tidak bisa membayar biaya perkara. Kemudian setelah membayar panjar biaya perkara, membayar panjar, maka kemudian akan ada registrasi perkara, yaitu pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan, agar kenapa dapat diproses lebih lanjut. Setelah melakukan pendaftaran, kita registrasi kemudian membayar, kemudian akan diregistrasi untuk mendapatkan nomor gugatan. Nah, selanjutnya yaitu setelah masalah registrasi perkara tadi, maka masalah perkara tadi akan dilimpahkan. Di sini namanya pelimpahan berkas kepada pengadilan negeri. Nah, berkas gugatan itu akan dilimpahkan kepada negeri. Setelah mendapat nomor perkara itu akan dilimpahkan pada ketua pengadilan negeri. Nah, hal ini harus dilakukan secepat mungkin. Selambatnya itu 7 hari dari setelah registrasi. Kemudian setelah pelimpahan berkas, maka hakim ketua tadi yang sudah mendapatkan pelimpahan berkas tadi akan menetapkan majelis hakim. Setelah memeriksa berkas, penetapan itu harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima berkas oleh ketua. Majelis yang ditetapkan sebanyak 3 orang hakim dengan komposisi 1 ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota. Terakhir yaitu penetapan
hasil sidang. Nah, hal ini dituangkan dalam surat penetapan yang dilakukan juga selambatnya 7 hari setelah menerima perkara. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.